Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kita akan mulai pada sore malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Engkau baik, sungguh baik, terlalu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan bagi kami untuk sama-sama menikmati hadirat-Mu, menaikkan pujian, penyembahan, sorak-sorai bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan masih Kau berikan bagi kami. Nafas hidup akan berkat Tuhan yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan kami bawa hati kami. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami, biar menyenangkan Engkau Tuhan. Dan Kau bertahta atas setiap pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kau mengambil alih tempat ini, setiap hidup kami serahkan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih. Amin. Ku bawa Terima
nama Tuhan Yesus yang bersuka cita. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Mari lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Kita menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Sebab hati kita menaikkan pujian bagi Yesus. Amin. percaya, mari katakan, aku anak raja, engkau anak. Yuk tunjuk kiri kanannya. Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
menyaksikan persembahan pujian dari kaum wanita. Saya persilakan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kiranya kita percaya Tuhan sanggup. Tuhan masih sanggup untuk menolong kita, sebab kuasanya, mujizatnya bahkan hari ini masih terjadi bagi kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kami jemput Tuhan berdoa. Saya persilakan. Mari kita satukan hati di dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur saat sore hari ini Bapa, kami datang ke hadapan Bapa dengan korban pujian sebagai penyembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami juga akan memberikan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati kami, hati yang penuh sukacita sehingga kami rela untuk memberi Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kembalikan segala hormat pujian kami naikkan kepada-Mu. Mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita berpuji bersama-sama. Tak pernah kau biarkan
Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menaruh perhatian atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam hidup kami. Bukti nyata Tuhan, kami ada sampai saat ini itu oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Dan kami ada di sini bersukacita, bersorak-sorai, memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Saat dimana kami angkat puji-pujian dan penyembahan kami, Engkau hadir di tengah kami. Engkau siap melawat dan memberkati kami. Tidak satupun yang ada dalam ruangan yang ini Engkau lewati. Setiap kami yang ada dalam ruangan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan sukacita, sebab kami jumpa Engkau. Memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, para pemain musik yang sudah menghantar kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau terus pakai mereka jadi alat di dalam tangan-Mu dalam masa hidup mereka. Inilah waktunya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Aleichem. Haleluya. Saudara sukacita pada sore malam ini? Masih sedikit. Saudara sukacita? Haleluya. Lambaikan tangan saudara dan berikan tepukan yang gemuruh buat Allah kita yang layak dipuji dan disembah. Puji Tuhan, satu kehormatan dari Tuhan melalui Bapak Ibu saudara, pertama-tama kepada Ibu Sarja, pengurus BPD dan semua pengurus-pengurus yang ada di tempat ini, memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya tahu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Bukan kebetulan, tapi Tuhan yang sudah mengatur semua hidup kita. Saya tidak pernah terpikir kalau dapat jumpa dengan saudara. Dan saya mau katakan bahwa saudara adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun kita dari berbagai denominasi gereja, tetapi saya bangga lewat persekutuan doa Immanuel malam hari ini membuktikan bahwa kita sudah mengalami terobosan demi terobosan. Segala tembok-tembok pemisah gereja kita telah hancurkan. Bukan berarti kita tidak ada di dalam gereja lokal, kita ada di dalam gereja lokal, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kita semua yang ada berkumpul malam hari ini adalah bagian dari tubuh Kristus? Haleluya. Dan saya tidak merasa canggung dengan saudara, sebab saya tahu inilah keluargaku di hadapan Tuhan. Family. Dan satu family yang dibangun di dalam kasih Kristus itu akan kekal sampai ke surga. Haleluya. Jadi saya senang, saya sangat senang dan saya sangat bersukacita dapat jumpa dengan saudara malam ini, terutama bapak-bapak tadi yang dari Bangka, Belitung, saya dari Belitung. Haleluya. Daerah Kampung Ahok, dan Tuhan tempatkan saya berada di sana tahun 2002 saya keluar dari Malaysia. Boleh saya isi dulu sebagai kesaksian? Haleluya. Sebab supaya dapat saudara mengenal saya teman sekerja dari hamba Tuhan Pendeta Ibu Sarja, Since, sorry. Ibu Since. Saya praktek di Jakarta, Kramat,
Jaya Baru tahun 1987 ya, 88, 89, 90 saya menikah. Ya. 89, 90 saya menikah. Ya, 91 saya ke Malaysia dan saudara saya siapa? Kaunang. Siapa itu? Ray Kaunang. Kami satu praktek. Dan pendeta Efraim selalu ajar kami bahasa Inggris untuk terobosan luar negeri. Dan saya tidak tahu, rupanya Ray Kaunang ke Australia, saya ke Malaysia. Nah, saudara, yang uniknya, saya sampai di Malaysia, saya dinaungi oleh gereja Protestan, The Protestant Church in Sabah. Kota Kinabalu di atasnya, yaitu kota Keningau. Itu berbagai suku bangsa yang ada di atas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 6 tahun saya berada di gereja Protestan, itu di tempat di mana saya dipercayakan Tuhan merintis pelayanan. Ada satu universitas yang disebut Maktaf melahirkan guru-guru pendidik untuk ditempatkan di seluruh Malaysia. Dan mereka rata-rata adalah orang-orang suku Rungus bagian atas Kalimantan, yang ujung yang kayak telinga itu, dan sudah menyeberang ke depan itu sudah dekat dengan Filipina. Dengan jalan demikian, saudara, saya buat kelas pemuritan dan mereka yang dari Protestan bisa ikut gaya karismatik. Dan kalau saudara masuk di Protestan di bagian Sabah, bahkan sudah mencakup seluruh Malaysia dan juga Singapura, Protestan semua sudah lahir baru lengkap dengan alat musik. Mereka menyanyi dengan sukacita, sorak-sorak sore, dan ada rebana tamburin. Puji Tuhan. Dan saya masuk di beberapa kampung-kampung, ada banyak Tuhan nyatakan mujizat, kuasa Tuhan dinyatakan. Orang sakit sembuh, orang nenek-nenek yang sudah tua yang jalannya bongkok-bongkok, saudara, itu bisa lurus, sesuatu yang dahsyat. Ada yang kakinya pendek sebelah, Tuhan luruskan, tidak bisa jalan. Ada orang gila, saudara, yang lari di kampung itu, dibawa masuk di dalam KKR, sembuh, dipulihkan. Amen. Dan mereka melihat mujizat kuasa Tuhan, semakin semangat mereka bahwa inilah Yesus Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amen. Dan saya mau katakan, waktu kita nyanyi tadi, naikkan puji-pujian, saya senang sekali sukacita. Semakin banyak, dan belum cukup kalau kita nyanyi seperti itu. Makin lama makin syok. Amin. Makin lama kita nikmati hadirat Tuhan, semakin kita lupa keberadaan kita, semakin kosong keadaan kita. Kita anggap kita ini sudah tidak ada apa-apanya. Hadirat Allah turun memenuhi hidup kita. Amin. Dan itu dinikmati dan dirasakan oleh setiap orang yang hadir dalam ibadah. Yang tadinya mereka Protestan, tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan, tetapi mereka nyanyi dengan sukacita. Dengan anak-anak maktab yang saya bawa itu, dengan musik dari Keningau, kami lengkapi alat musik, bawa penginjilan ke kampung-kampung, saudara. Wow, baru mereka nikmat. Dan hari ini mereka hadirkan juga lengkap alat musik. Jadi Protestan sudah berubah karismatik seperti Pantekosta. Haleluya. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 96 saudara dengar Tovan Creek di Malaysia tahun itu. Tovan Creek itu satu awan besar dicurah di atas gunung, itu turun lebih dahsyat daripada banjir bandang. Itu batuan yang di gunung itu dibawa sapu bersih dengan pohon-pohon itu, hancur semua kompleks yang di mana di situ ada banyak jemaat Tuhan yang tinggal. Padahal itu sungainya kecil saja. Saya hanya saksikan sekilas. Gereja yang saya bangun itu swadaya dari jemaat gereja Protestan hilang di bawah Tovan Creek. Dan ada berapa jemaat kami juga hilang. Dan ada 3 pengerja yang tinggal di gereja, jaga musik, juga sampai hari ini tidak ketemu mayatnya. Saya berkata, Tuhan sudah angkat mereka sama seperti Musa dan Elia. Haleluya. Saudara, 1 bulan ke depan
saya dapat berita bahwa gereja yang hanyut diberi bantuan kerajaan Malaysia 1 juta ringgit. Yang waktu itu tukeran 3.000 rupiah. 1 juta ringgit kali 3 berapa? 3M. Dengan uang besar begitu, saya langsung tidak diakui, saudara, oleh Sinode Protestan. Kamu pastor dari Indonesia tidak layak menerima duit bantuan dari kerajaan. Kami yang kelola. Dan saya katakan sama jemaat, kamu tinggal semua di sini. Saya karena tidak diakui lagi, maka saya buka pelayanan di kota, sewa ruko seperti ini, Pak. Tapi ruko di sana gede-gede, saudara, cukup besar. Dan saya berkata, lah, kenapa semua jemaat masuk sini? Tidak ada satu pun mau tinggal di sana. Saya bilang jangan sampai. Biar kamu yang pengurus-pengurus gereja dulu tinggal aja dulu sana. Sebab kapan kamu keluar semua, saya nanti ditangkap oleh immigration polisi. Semua ikut. Jadi ada beberapa jemaat-jemaat tinggal di sana, dibangunkan guest house, dibangunkan gereja, saudara. Dan akhirnya saya bilang, kamu netap aja lah, gak apa-apa. Yang penting kamu bertumbuh. Sewaktu-waktu bisa ikut ke gereja. Nah, saudara, dengan berjalannya waktu tahun 98 bulan September, saya Agustus ditangkap. Sebelum Anwar Ibrahim ditangkap dengan kasus sodomi. Bulan Agustus saya ditangkap, dilapor sebagai penyebar agama Kristen seluruh Malaysia Timur. Dan saya mengatakan, 2 hamba Tuhan dari keluarga kita, hamba Tuhan dari suku Chinese yang sampai hari ini belum tahu rimbanya apa masih ada dalam penjara atau tidak. Saudara, undang-undang Malaysia cukup keras. Sebab seorang pastor pendatang memang tidak boleh memiliki jabatan seorang pastor kecuali orang tempatan Bumi Putra. Saya ini pendatang. Lalu datanglah beberapa mobil polis di sekitar gereja itu, jarak dari gereja saya itu kurang lebih 1 kilometer. Saya datang, kenapa ramai polis di sana di depan gereja, tapi mereka tidak bisa masuk dalam gereja. Sebab peraturan undang-undang Malaysia kalau masih pakaian dinas lengkap, mereka masuk itu bisa dikenakan sanksi. Mereka juga ikut aturan. Mereka tanya di situ, pastor dari Indonesia kenal? Saya datang, saya bilang, siapa yang kalian cari? Dia bilang, saya cari yang namanya Pastor John Bondo. Wow, waktu dia sebut begitu, saya bilang, ya saya. Oh, berarti kamu ya? Saya langsung dimasukkan di dalam mobil polis, lalu saya digiring keliling kota itu sama seperti penjenayah besar penjahat. Sampai di tahanan sana, saudara, di balai polis, ada seorang inspektur perempuan wanita dari suku Chinese, wanita yang gagah perkasa tinggi besar. Saudara, dia pukul meja, dia bilang, apa pasal apa yang kau buat di sini? Ya, apa pasal? Cakap orang sana. Saya bilang, boleh komen Tuan. Panggil polis sana, Tuan. Boleh saya komen? Dia bilang, jangan komen. Bawa masuk. Saya langsung dikasih masuk di dalam lokas, saudara. Yang kurangnya kayak gini kecil. Dan 11 orang, termasuk saya masuk di dalam 12 orang. Di situ ada WC kecil dan mereka sudah semua dilucuti pakaian, tinggal celana cawat, sudah bekas cambuk. Saya pikir kalau saya masuk di sini mungkin kawan-kawan saya di dalam nanti pukul saya, jadi saya angkat tangan. Halo kawan-kawan, saya Pastor John Bondo. Mereka kaget. Pikirnya saya sama seperti tahanan di Indonesia, kalau orang baru harus dipukul, Pak. Dulu saya bekas nakal juga keluar masuk. Jadi saya pikir seperti itu. Tapi rupanya tahanan di dalam itu orang bagus-bagus semua, baik-baik. Ada satu anak yang besok sudah harus dieksekusi karena pengedar dada. Dada sana bilang di sini ganja, narkoba. Saya bersaksi dan mungkin itu cara Tuhan, bukan lagi mungkin, tapi saya tahu itu waktu Tuhan. Saya ada di sana, saya bersaksi dan doakan mereka dan tumpahkan tangan. Ada seorang dari suku saya juga, orang Toraja,
itu baru saja kebas telinga, potong kuping istrinya, masuk di dalam penjara. Saya doakan dia, minta ampun, bertobat. Saudara, puji Tuhan, waktu saya bercerita tentang Injil firman Tuhan dalam tahanan ini, tiba-tiba saudara, seorang polis, dia kebingungan juga. Kok kenapa ada yang namanya John Kondo di dalam tahanan ya? Jangan-jangan ini pastor dari gereja sidang SIB, sidang Injil Borneo. Lalu dia datang, dia buka diri, oh benar. Saudara, dia panggil saya, bilang keluar. Saya keluar, dia peluk saya, dia nangis. Saudara, dia berkata, siapa yang buat ini? Dari mana pastor masuk di sini? Saya yang pegang kunci. Mungkin kalau dia yang pegang kunci, mungkin dia buat permasalahan kali untuk nahan, jangan sampai saya ditahan. Tapi Tuhan izinkan supaya saya masuk. Haleluya. Saya cuma ada 2 jam. Lalu saya tanya sama dia, kenapa saya bisa terlepas? Dia semakin nangis, saya nangis lagi juga. Kira-kira apa? Ya, kamu sudah dilepas. Inspektur atas, yang paling atas, katakan lepaskan yang namanya John Gondo. Bagaimana caranya saya bisa terlepas? Dia sebut, semua laporan case kamu itu terhapus. Dan nama-nama polis yang tangkap saya juga terhapus. Saya peluk dia dan saya katakan, kawan, malaikat yang datang hapus itu. Saudara, saya makin bergairah semangat sebab sorenya ada pemberkatan nikah. Satu hal yang saya lihat, mungkin juga saya bisa terlepas karena ada yang mau menikah. Bukankah kita tahu pernikahan itu adalah lembaga yang kudus yang Tuhan perhatikan. Sehingga dengan jalan itu, sebab kawan-kawan saya, istri saya telepon sana sini, pendeta tidak ada yang bersedia mau datang waktu itu. Jadi saya cuma 2 jam saja, sekitar jam 1 sampai jam 3 saya terlepas. Dan masih ada waktu, tahun itu tahun 1988, 86 itu Greek, Topan Greek, 88 saya ditangkap. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia akan menyelamatkan kita di tengah-tengah situasi apapun keadaan yang kita hadapi. Dia sanggup menolong kita. Hingga untuk itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya digerakkan oleh Tuhan, sebab saya baru pulang dari Solo dan sudah diberikan penjelasan bahwa Pastor John siap-siap khotbah melayani hari ini. Dan saya doa Tuhan kasih ayat ini, yaitu sukses menurut pandangan Allah. Mari sama-sama kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita perhatikan satu demi satu ayat ini dari ayat per ayat. Saya bacakan demikian, saudara perhatikan saja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Dari
ayat-ayat yang kita baca dari ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-6 itu mencakup dua golongan. Pertama adalah golongan orang fasik dan kedua golongan orang benar. Jadi ada perbedaan yang jauh antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik itu adalah, saudara, mereka mengerti kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka sehari-harinya melakukan dosa dalam keadaan sadar. Itu orang fasik, saudara. Dia tahu oh itu dosa, tetapi kecanduannya, kesukaannya terus hidup di dalam dosa. Dan itulah yang disebut orang fasik. Dan orang fasik, saudara, sangat jelas dikatakan di sini hidupnya juga kelihatannya makmur, diberkati. Hati-hati, saudara. Ya. Dan tapi saya mau katakan juga, orang benar jauh lebih dahsyat, diberkati oleh Tuhan, tetapi dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Orang fasik kelihatannya makmur. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 37. Perbedaan dua golongan ini, orang fasik dan orang benar. Mazmur pasal 37 ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Ini jelas. Aku melihat apa? Orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras di Libanon. Kelihatannya hebat, punya harta, punya kekayaan yang hebat. Tapi itu bukan ukuran. Halo? Lihat di sini baik-baik. Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, wow, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Itulah Allah kita. Haleluya. Jadi saudara, sangat jelas bahwa kita orang-orang benar. Saya mau katakan, orang benar itu sejajar dengan berkat. Itu satu paket dengan berkat. Amin. Tapi orang fasik, mereka melakukan kejahatan, mereka bersusah payah untuk mencari rezeki, mereka dapatkan seolah-olah sukses, berhasil. Tetapi kesuksesan mereka, keberhasilan mereka adalah jerat untuk membinasakan mereka. Tapi wahai bagi kita orang-orang yang benar di dalam Tuhan, yang hidup benar, yang sukses secara pandangan Allah, kita diberkati Tuhan. Amin. Dan dijaga, dilindungi berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita bisa menikmati. Saudara, tadi kami cerita dengan Bapak, sama kami. Dia punya 4 anak rupanya. Saya juga punya 4 anak. Cuma dia 3 laki, 1 cowok. Saya 3 laki, 3 cowok. 3 wanita, 1 cowok. Saya 4 cowok, 1 wanita. Jadi berbeda kita. Dan rupanya umurnya beda sedikit aja, beda tipis. Usia Bapak, Pak siapa namanya ya? Pak Apin. Wah, Pak Apin. Haleluya, Pak Apin sudah usia 63 tahun, saya masuk 61 tahun. Dia anaknya 35 usianya, anak pertama, saya usianya anak pertama, anak usia 34. Dan dia belum punya cucu, saya sudah punya cucu. Haleluya. Haleluya. Dan saya katakan tadi, kalau kita sudah punya cucu, beda dengan anak. Kalau anak sendiri, tapi kalau cucu, itu sukacitanya luar biasa. Saya tiap hari harus call dengan cucu saya, video call.
karena saking kangennya selalu. Saya masih kecil, baru masuk 2 tahun lebih. Saya suka bawa kemana-mana, saudara. Haleluya. Saya melihat bahwa inilah berkat Tuhan. Amin. Tuhan menjaga dan melindungi setiap keberadaan kita. Dan saya mau katakan buat kita, mari kita terus sukses untuk menghidupi kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Salah satu contoh kita lihat perbedaan antara Abraham dan Lot. Kejadian pasalnya yang ke-37. Mari kita lihat bersama-sama. Kejadian pasal 37 sama-sama diberkati, tapi ada letak perbedaan. Kejadian pasal 37. Ya, saudara perhatikan pada ayat 35 sampai 40. Kejadian pasal 13, sorry. Saya sebut tadi 35 ya? Hah? Oh, Kejadian pasal 13 ayat 35 sampai 40. Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 35. Kejadian pasal 13 ayat 6. Saya lihat yang maklum sudah 61 ya. Kejadian pasal 13, saudara perhatikan ayat 6. Di situ dikatakan begini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab apa? Harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Harta kekayaan mereka melimpah-limpah karena daerah yang mereka tinggali itu sangat kecil. Lalu saudara lihat ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat keponakannya sendiri. Saudara, jangan ada perkelahian di antara kita. Dan kita lihat hari-hari ini, saudara, para gembala-gembala, maaf bicara, takut kalau jemaatnya pindah ke mana gereja. Saling merebut lahan. Tanpa sadar, saudara, dikatakan jangan kamu buka di sana. Saya alami, saudara. Saya keluar dari Malaysia. Saya dari gereja Pantai Kosta di Indonesia, pulang di Belitung karena panggilan Tuhan. Saya bilang saya di sini merintis jemaat dari nol. Saudara, saya memulai pelayanan itu, saya menangkan orang gila. Dan saya tampung banyak orang gila, orang stres. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Saya bermula dari jiwa-jiwa orang gila. Itu rumahnya, rumah Chinese model dulu, saudara. Nah, sekarang ini saya sudah alami berkat Tuhan. Haleluya. Anak saya waktu masih kecil itu, karena pulang dari sana dari Malaysia itu, saudara, anak saya yang kecil itu SD kelas 5. Lalu ada casting, saudara, pemain-pemain film itu datang ke Belitung cari orang-orang yang berbakat, anak-anak untuk buat film Laskar Pelangi. Saudara,
Anak saya berkata begini, papi, anak perempuan, mau taruh di mana lagi nih orang-orang papi? Kamarnya cuma 4, jadi saya mau tidur sama orang gila ya. Saya bilang, nak, 1 jiwa itu berharga dia dapat. Saya mengasihi jiwa saudara. Saudara, anak saya akhirnya ikut saja. Dia tidur sama Ibu Mariance. Saya bilang jangan takut. Dia sudah dilawat di zaman Tuhan. Sebab waktu Ibu Mariance ini orang Chinese kawin sama orang Belanda, anaknya 2 dibawa ke Belanda jadi stres dan gila. Lalu ada keluarganya di Belitung dikasih biar. Jadi hari-harinya jalan di Belitung, ukur jalan, pikul-pikul barang. Itu sampah saudara. Macam-macam bentuk apa yang dipikul di jalan. Satu saat tiba-tiba dia datang di belakang rumah saya. Lalu dia pungut-pungut sampah. Lalu saya berkata, Bu, sini. Saya bilang sama istri saya digerakkan Tuhan untuk kita doakan. Sudah berapa orang gila itu di dalam rumah, sudah dipulihkan. Ini datang sendiri, saudara. Saudara, ambil gitar, saya bilang, kita nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Nyanyi, saudara. Heran. Dia dengar-dengaran juga. Datang di situ dan duduk. Waktu saya tumpang tangan, plak, dia jatuh. Oh, saya pikir dia mati. Karena tidak ada nafas. Darah, plak. Saya bilang, nyanyi terus. Nyanyi. Darah, kurang lebih setengah jam begitu. Lama sekali kami nyanyi terus. Tiba-tiba dia siuman. Waduh, saya bilang, dia sudah siuman. Saya bilang, bawa masuk kamar mandi. Itu rambutnya sudah kayak sarang apa gitu. Pada waktu dikasih mandi, saudara, Ibu Mariance ini cantik, punya cantik. Kalau ada seorang dokter Rima Ramba, dia dengar, dia bawa pakaian apa segala macam, kasih pakai baju yang bagus-bagus. Lalu dari situ dia bercerita. Rupanya dia punya suami orang Belanda dan ditinggalkan, lalu dibawa 2 orang anak, dan dia tahu, dia ingat ada harta benda yang ditaruh, dititipkan sama keluarga. Nah itu dia, saudara. Makanya mungkin keluarganya kasih biar gila, supaya kalau ketahuan bisa dia tuntut. Saudaraku, ada kurang lebih 3 bulan dia di rumah. Saya ke Jakarta, ke Colongan. Kecolongannya apa, saudara? Ini keluarganya datang, marah-marah. Udah tahu, udah sehat, udah bagus, kok marah-marah. Jadi bangkit lagi emosi ibu ini. Waduh, Alkitab berkata, kalau rumah itu sudah bersih, dia bawa 7 pasukan. Wah, dia lebih galak lagi. Malam itu saya bilang sama istri saya, panggil pendeta-pendeta lah, bawa ke sana, doakan. Tidak ada satupun pendeta yang mau. Waduh, ini panggilan kita melayani jiwa. Saudara, dia bilang, kami takut. Saya bilang, ya, kita semua dipanggil Tuhan untuk menghukum segala pekerjaan iblis. Amin. Otoritas kuasa kerajaan Allah itu sudah diberi atas kita, bukan cuma pendeta, tapi orang-orang percaya. Itu firman Allah, jelas, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah keberadaan itu. Saya mulai dari sana. Dan akhirnya saudara, saya mau mendaftarkan gereja, mau masuk. Dan pendeta yang ada duluan situ, pendeta GPD, pendeta Menggolan, dia berkata, jangan buka di sini. Di sini sudah ada gereja Pantekosta. Waduh, ini berebut lahan. Udah jelas sama seperti Lot dan Abraham. Kok takut? Saya bilang, saya siap jadi pengerja. Saya siap bantu, saya diutus Tuhan, bukan panggilan saya mau di sini. Kalau saya mau sudah ditempatkan Om Mani Mandai di daerah Tangerang sana, daerah Banten, saudara. Tapi saya bilang tidak, Om, saya lebih dengar-dengaran taat sama Tuhan. Tuhan sudah taruh hati saya di Pulau itu. Dan benar, saudara, orang-orang gila itu dimenangkan, dan ada satu Taipak yang kami sudah menangkan. Taipak itu bahasa sana dukun, Pak, ya. Dukun yang wow.
Jadi waktu itu sudah dimenangkan, percaya sudah banyak sekarang anggota jemaat saya orang-orang Chinese. Dan orang Chinese Pak tidak susah dimenangkan kecuali dia mujizat. Coba dia bilang, untuk apa? Kami masih pelihara sembayangan meja kedupaan Bapak kami. Ini dititip dari orang tua. Berapa kali saya saksi, gak mampan saudara. Saya bilang ikut Tuhan, ujung-ujungnya anaknya hampir mati baru panggil pendeta. Haleluya. Dan anaknya sembuh baru ikut Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, sebetulnya kejadian yang ada di dalam cerita ini tidak perlu kita takut. Mungkin ada orang yang buka usaha di sebelah kita, kasih biar. Mungkin ada persaingan ekonomi di antara kita, kasih biar. Beda berkatnya dengan kita. Tuhan pasti perhatikan jauh lebih dahsyat karena kita adalah orang istimewa di pandangan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dia pasti buat perbedaan. Tidak usah takut, khawatir. Saudara, sebab kita punya Tuhan Allah yang hidup, matanya selalu teropong melihat orang-orang benar. Kita ini orang-orang benar di matanya. Dan dia selalu perhatikan langkah-langkah kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, Abraham orang yang sukses karena dia takut akan Tuhan. Dan bukti saudara, dia berkata, kamu pilih, silakan. Kemana kamu pergi? Lalu ponakannya lihat ke sana ke lembah Yordan yang indah, seperti air yang mengalir, rumput yang hijau bagaikan tanah Mesir, saudara. Dan dia berkata, saya di sana. Lalu Abraham pilih daerah Kanaan. Tempatnya seperti biasa-biasa, tapi Tuhan ubah menjadi berkat. Haleluya. Walaupun kelihatannya mungkin tandus, tidak ada apa-apanya saudara, kalau kita ada di sana, pasti Tuhan perhatikan hidup kita. Dan Abraham kemana dia berjalan selalu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Jadi inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, sukses yang sesungguhnya di pandangan Allah. Tuhan tidak tertarik dengan atribut kemewahan kita. Tuhan tidak tertarik kita punya mobil yang megah, punya rumah yang megah, punya segala-galanya yang hebat. Tetapi Tuhan tertarik jikalau hati kita selalu taat hidup menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sebagai hamba Tuhan juga mengalami banyak terobosan saudara, banyak mengalami proses sakit saudara. Ya saya mengatakan kalau kita mau belajar taat, pasti kita berhasil sukses mengalahkan semua tabiat-tabiat kita. Mungkin ada di antara kita malam hari ini masih ada hal-hal yang merupakan pergumulan buat kita. Kita belum berhasil keluar dari jerat iblis seperti itu. Malam ini kiranya Roh Kudus sendiri yang berbicara. Saudara katakan dalam nama Yesus, terlepas malam ini. Haleluya. Haleluya. Sebab hal itu yang akan menghambat saudara untuk bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menghambat saudara melihat berkat Tuhan belum mengalir sepenuhnya. Tadi saya katakan bahwa orang yang sukses, yang hidup menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, itu sejajar dengan berkat Tuhan. Ada yang lain? Haleluya. Jadi saudaraku, ini satu paket. Kalau kita belajar taat saja, berarti saudara sukses. Amin. Amin. Sukses mengalahkan tabiat daging kita. Sukses mengalahkan keterikatan kita atas rokok. Ada yang masih merokok di sini? Itu hal kecil saudara. Hal yang kecil saja, tapi kita tidak bisa terlepas. Kan aneh. Dokter kan juga bilang kalau bisa lepas rokok. Sebab kalau saya ditawarkan sama orang di jalan-jalan, Pak, saya bilang, sorry ya, umur pendek. Rokok itu bikin umur pendek kita, yang harusnya kita mencapai 80 cuma 70 saja. 10 tahunnya hilang.
Saudara, saya tidak tahu apa yang membuat saudara belum sukses mengalahkan tabiat mana di dalam bidang mana. Malam ini Roh Kudus sanggup membuat engkau sukses berhasil. Kalahkan itu. Haleluya. Sebab dia ada di sini. Tergantung kita menyerahkan hidup kita atau tidak. Sebab Tuhan memberikan hidup bebas memilih. Kita mau ikut taat atau tidak. Itu tergantung dari kita. Malam ini saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan buat kita, mari kita mau sukses ikut menurut pandangan Tuhan. Untuk kita kalahkan semua tabiat-tabiat yang masih mengikat kita. Kita mau sukses keluar, melihat bahwa ini aku Tuhan sepenuhnya di hadapan-Mu. Sebab di mata Tuhan terbuka keadaan kita. Tidak ada yang tertutup, semua telanjang, saudara. Dilihat oleh Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh depan Tuhan, lihat ke depan anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Sebab itu satu paket dari Tuhan. Haleluya. Sedang para pemain musik, kita nyanyi satu pujian. Menyenangkan-Mu, menyenangkan. Mari kita nyanyi pujian. Menyenangkan-Mu, dan biar ini menjadi doa kita supaya selalu menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita sukses berhasil keluar dari jeratan roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Mari kita bangkit diri, serahkan hidupmu kepadanya. Dia ada di tengah-tengah kita, sanggup membebaskan kita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saya sendiri, hidup saya yang lama sangat gelap, saudaraku. Saat waktu Roh Allah datang dan melawan hidup saya, sepenuhnya aku serahkan dalam tangan Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi ada Roh Allah yang memberikan topangan dan kemampuan buat kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di waktu saat engkau jatuh, tangan Tuhan dengan penuh kasih datang mengangkat kita kembali dan membawa kita kembali untuk berjalan hidup berkemenangan bersama dengan Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
sukses yang sesungguhnya yang Engkau kehendaki. Yaitu apabila kami berhasil mengalahkan tabiat-tabiat dosa yang melekat dalam hidup, dan kami selalu menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Malam ini Tuhan, kalau masih ada di antara kami yang masih bermain-main dengan dunia ini sama seperti orang fasik, kelihatannya mereka makmur, kelihatannya mereka memiliki harta benda kekayaan, tapi itu bukan merupakan satu penilaian dari Tuhan. Satu yang berharga yang Kau lihat dalam hidup kami, jikalau kami menghidupi firman-Mu dalam hidup kami, kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Mari Roh Kudus mampukan kami, kuatkan kami. Firman-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu tinggal jauh lebih dasar dari semua roh yang ada di bawah kolong langit ini, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia ini, sehingga dunia ini dapat melihat kehidupan kami, dan mereka mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Biar kiranya Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam hidup kami, menerjemahkan jauh lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih hari lebih mengasihi dan mencintai Engkau. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu, dan menyerahkan seluruh jemaat persekutuan doa Immanuel di tempat ini. Pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu. Urapan-Mu terus bertambah-tambah atas mereka, untuk dunia dapat mengenal mereka lewat persekutuan doa Immanuel ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan dulu jemaat Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak John untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Kita percaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kayaknya saya sama Pak John sama dari Toraja. Sholat damai. Lebih melo Pak. Oke, kita akan berikan persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari yang bertugas saya persilahkan. Tidak ada kesaksian. Kalau tidak ada, kita angkat pujian bersama-sama sambil memberikan persembahan kita.
Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga. Bapa yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agung-agungkan, bahkan senantiasa kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan Raja dan Juru Selamat hidup setiap kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, sebab oleh kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami ada sebagaimana kami ada sampai malam hari yang berjalan ini Tuhan. Bukan karena kuat, gagah, hebat, pintar, atau cerdasnya kami, tetapi oleh karena anugerah, kasih sayangmu yang tidak pernah tinggalkan setiap kami, hingga semua kami ada dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu. Sekalipun mungkin ada banyak hal Tuhan yang masih terus kami hadapi dan jalani hari-hari ini, tetapi Engkaulah Allah sumber gunung batu yang kekal, Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan, Allah yang sanggup membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Kami bangga menyembah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan yang sanggup memberkati, melimpahkan kasih rahmat, anugerah, kemurahan-Mu, menyertai setiap langkah kakinya di dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan boleh percayakan kepada hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun Tuhan, pada saat Engkau pakai dia, Engkau sendiri yang memperlengkapi dan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Berdoa untuk setiap kami Tuhan, jemaat PD Immanuel, pengurus pengerja di tempat ini. Kami bersuka cita malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan bagaimana Tuhan kami harus hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa sudah seharusnya kami hidup dan menghidupi kebenaran-Mu itu. Karena Engkau adalah sumber kebenaran itu sendiri. Mari Tuhan Yesus, kami terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Kami mau undang Roh Kudus, mari Tuhan. Kalau tadi kami dengarkan firman, kami tidak mau itu lewat saja Tuhan, hanya masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Tapi Tuhan, kami mau tangkap itu di alam roh. Kami percaya Roh Kudus memampukan setiap kami. Setiap tanah hati kami Tuhan sudah kami buka untuk Tuhan, sehingga tidak ada semak duri, tidak ada batu-batu Tuhan. Tetapi tanah hati kami adalah tanah hati yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kerjakan lebih lagi Tuhan dalam hidup setiap kami. Tidak mudah untuk melakukan firman-Mu, tapi kami tahu Kau menyediakan penolong, penghibur, Roh-Mu sendiri yang bekerja atas setiap kami. Sebab itu mari Roh Kudus izinkan Tuhan setiap kami beroleh kemurahan-Mu, beroleh belas kasihan-Mu, beroleh limpah kasih karunia-Mu. Untuk setiap kami selalu mau belajar Tuhan, untuk menghidupi setiap perkataan firman-Mu. Sebab di luar firman kami hidup dalam kegelapan. Engkau yang sanggup membelah lautan, Engkau yang sanggup Tuhan menyertai kami di tengah padang gurun kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber mata air itu sendiri Tuhan Yesus. Artinya dalam hal apapun tersulit, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman. Gada dan tongkat itu gambaran kekuatan dan penghiburan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan di masa yang paling berat sekalipun, tetap Engkaulah satu-satunya pribadi, Allah Immanuel, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan. Dalam bimbingan Roh Kudus kami dikuatkan. Bahkan dalam penghiburan Roh Kudus, setiap kami beroleh hikmat yang sungguh itu hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih
kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan ikat kami dengan tali kasih di dalam Engkau Tuhan Yesus. Satu roh, sepakat di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan sebagai satu komunitas kecil di tempat ini, kami mau terus terikat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus disatukan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan membebaskan, membiarkan si jahat bekerja untuk memporak-porandakan komunitas ini. Tetapi kami tolak itu dalam nama Yesus. Setiap panah-panah api si jahat, tipu muslihat, bahkan rekayasa iblis yang mencoba masuk untuk mengganggu komunitas kami, tubuh Kristus di tempat ini, kami katakan dengan otoritas kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Kami tolak itu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja, Roh Allah berkuasa dalam hidup setiap kami. Melalui banyak hal kami dididik, kami diajar untuk lebih mengenal siapa pribadimu Tuhan Yesus. Tidak karena kami manusia, tetapi karena Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu bahwa apa yang kami lakukan tidak kami kerjakan untuk kami manusia, tapi kami mau belajar. Mari Roh Kudus beri kami hati untuk kami melakukan segala sesuatu seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap pengurus, bahkan juga pengerja di tempat ini. Mari Tuhan, kami cuma manusia biasa Tuhan. Kami juga tidak beda seperti yang lain. Kami butuh Tuhan. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan, setiap kami sama. Kami minta hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, hati yang di dalamnya ada pekerjaan Roh Allah berkuasa atas setiap kami. Agar Tuhan, bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan yang nyata di tempat ini. Patahkan, robohkan setiap roh kesombongan, roh keangkuhan, roh kedagingan, itu kami katakan dalam nama Yesus. Sudah habis engkau kegelapan, enyah ke dalam jurang-jurang maut. Tidak ada tempatmu di sini. Tidak ada tempatmu di sini, sebab tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Di dalamnya berdiam Roh Allah, Roh Kudus. Tanaman-tanaman yang bukan ditanam oleh tangan Bapakku yang di sorga akan dicabut sampai di akar-akar, tidak ada sisa. Sebab Roh Kudus, Roh Allah yang kami undang masuk, berkuasa, bertakhta di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bahkan setiap program, setiap rencana, setiap hal apapun di dalam dan di tengah-tengah PD Immanuel, kami bawa kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan dan hikmat bagi kami. Kami gak mau bergerak sendiri Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama kami. Kami mau Roh Kudus menuntun, membimbing kami, supaya kami sungguh mengalami dan kami punya pengenalan yang benar kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan bagi Indonesia kami ini Bapa. Percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di bangsa ini. Sebab Indonesia adalah milik kepunyaanmu. Indonesia juga biji matamu Tuhan. Ada umatmu, ada gerejamu, ada tubuhmu di bangsa ini. Kami berdoa dengan iman. Apapun yang hari-hari ini sedang dialami oleh bangsa ini, kami percaya kendali tangan Tuhan lebih besar atas Indonesia. Kontrol tanganmu berkuasa atas negeri ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, goncangan apapun tidak membuat gerejamu goncang Tuhan, tidak membuat umatmu Tuhan lari daripadamu. Tetapi Bapa, ini justru membuat kami sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Bahkan Tuhan, kalau sudah ada hasil pemilihan presiden untuk kali yang akan datang, kami berdoa dalam nama Yesus, ya Tuhan, kerjakan lebih lagi Tuhan karyamu, kehendakmu jadi atas bangsa ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, bangsa yang di dalamnya ini masih banyak suku kedar Tuhan, kami katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, datanglah kerajaan Allah atas Indonesia dan jadilah kehendakmu atas bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih khusus kami bawa Bekasi, Kota Harapan Indah, bahkan wilayah-wilayah tempat kami tinggal, kami bawa dan serahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau pakai kami di tempat tinggal kami, di wilayah, di lingkungan kami, di
kota harapan indah ini. Kami mau membawa terang-Mu Tuhan. Kami mau menghadirkan terang-Mu dimanapun kami ada. Pakai dan perlengkapi kami Tuhan menjadi senjata yang menyatakan kebenaran-Mu dimanapun kami ada. Mari Roh Kudus nasihati setiap kami. Ajari setiap kami Tuhan. Agar apa yang kami buat bukanlah kehendak kami, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa harapan indah dan sekitarnya, bahkan Bekasi secara utuh, tetap aman, tetap damai, sebab ada shalom, damai sejahtera Tuhan melingkupi kota kami. Firman Tuhan katakan kami harus berdoa buat kota kami Tuhan. Kami memberkati Bekasi dan sekitarnya, bahkan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang menentukan segala sesuatunya. Tidak ada hal yang boleh terjadi tanpa seizin-Mu. Sebab itu Bapa, mari Roh Kudus beri kami kepekaan. Untuk setiap kami punya waktu, punya beban doa untuk berdoa bagi bangsa kami, bagi kota, bagi gereja, bagi jemaat, bagi siapapun yang ada, bagi Yerusalem, bagi keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Di atas semuanya ini Bapa, ampuni setiap dosa, kelemahan, kegagalan, pelanggaran kami Tuhan, yang kami sudah buat dan lakukan, dan itu membuat hati-Mu menangis. Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami, tahirkan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus, seperti firman Tuhan katakan bahwa Kau Tuhan yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu, membawa kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Itulah kami Tuhan. Mari Bapa, ini doa syukur kami malam hari ini. Kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita boleh katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita semua dan tinggal bersama-sama dengan Dia, senang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.